Bawa juga rasismamu ke sana. Pauline Hanson, pergilah ke neraka. Bawa juga rasismamu ke sana. Baiklah teman-teman, ada sesuatu yang benar-benar salah dengan sistem politik kita di seluruh dunia barat. Negara manapun yang kamu lihat sedang hancur berantakan. Dan banyak dari itu berasal dari idealisme yang salah tempat. Lihatlah ini. Jadi kemarin pada hari kerja kami anak-anak sekolah keluar untuk meneriakkan kata-kata kotor kepada Pauline Hanson. Dan mereka menyebut diri mereka sosialis. Ya, sangat bisa ditebak. Lihatlah ini. Omong-omong, sebelum saya membahas itu, lihatlah ini. Jadi begini cara News Corp Australia menggambarkan ini. Katakan tidak pada Hanson. Ribuan pelajar melakukan unjuk rasa di seluruh negeri untuk mengecam kebijakan rasis Partai One Nation. Padahal kenyataannya, mereka menggunakan gambar ini dari aksi unjuk rasa anti Hari Australia tahun 2022. Yang ini. Jadi kenapa mereka melakukannya? Dan ini adalah News Corp Australia yang merupakan kerajaan media milik Rupert Murdoch yang juga mencakup Sky News yang merupakan pendukung besar Pauline Hanson. Jadi apa yang mereka lakukan? Apakah mereka bermuka dua? Apakah memang seperti itu cara kerja media arus utama? Mungkin memang begitu, saya tidak tahu. Tapi bagaimanapun, biar saya tunjukkan sesuatu kepada Anda. Klip video lucu dari unjuk rasa anti Pauline Hanson. Lihat para pecundang ini. Sebenarnya, biar saya mulai dengan yang lebih bagus. Ini yang terbaik. Ini terjadi di Australia Selatan. Lihatlah ini. Saya mungkin harus mematikan musiknya karena saya tidak mau kena teguran hak cipta. Tapi lihat ini. Bersama para pecundang. Okey, saya ada di depan gedung parlemen bersama para pecundang yang tidak mau sekolah hari ini dan memprotes kapitalisme. Dan mereka menyebut Pauline Hanson. Lihat, itu saja yang bisa mereka lakukan. Lihat betapa misoginisnya mereka. Saya ingat waktu Hillary mencalonkan diri jadi presiden, semua orang, sebenarnya sebagian besar kaum kiri memilihnya karena mereka hanya ingin presiden perempuan. Kita sudah pernah punya Perdana Menteri perempuan pertama di Australia, Julia Gillard. Dan itu adalah masa keemasan feminisme dan perempuan mulai bangkit di mana-mana. Dan jujur saja, saya juga tidak keberatan. Saya juga seorang yang mendukung kesetaraan. Tapi lihatlah itu, 15 tahun kemudian. Atau 10 tahun kemudian. Lihatlah itu. Kaum kiri justru menyerang seorang perempuan yang berhasil dengan usahanya sendiri. Pauline Hanson adalah perempuan yang berhasil dengan usahanya sendiri. Jadi pada akhirnya, saya rasa ini bukan soal gender. Ya, ini soal kebijakanmu. Jadi kalau kamu tidak suka kebijakan seseorang, kamu boleh saja tidak suka mereka. Tapi di mana mereka 10 tahun lalu? Mereka bilang, percayai setiap perempuan. Kalau itu perempuan, ya sudah. Barack Obama adalah pria kulit hitam. Jadi, tidak peduli apa yang dikatakan, pilih saja dia. Pilih saja dia. Itu yang selalu kami katakan. Tapi, lihat saja para pecundang ini. Aku harus mematikan musik ini. Tidak bisa memutar musiknya. Siapa yang mendukung perempuan, siapa yang tidak pernah mendukung sosialisme. Sosialisme. Siapa yang tidak ingin melindungi Australia Selatan atau norma dan nilai sosial Australia. Mereka adalah sekelompok kecil pecundang total. Lihat saja, ini adalah pecundang total. Saya akan turun ke sana dan menyingkirkannya. Saya akan pergi dan menyingkirkannya. Sarah Hanson, anak muda sok penting. Lihat itu. Apa salahnya? Jadi, Kenapa kamu tidak ikut meneriakkan yel-yel? Kenapa kamu tidak ikut bersorak? Tidak, kamu tidak bersorak. Kamu tidak ikut bergabung. Ya, itu tidak efek benar. poli. F. Pauline Hanson, Cory Bernardi juga. Akhirnya aku. Memukul orang ini. Akhirnya aku datang ke pesta ini. Lihat ini. Apakah itu seorang wanita? Sebenarnya aku tidak tahu. Persetan dengan partai itu. Jadi inilah teman-teman, inilah dia. Inilah orang-orangnya. Lihat mereka. Ya ampun. Pokoknya itulah Australia Selatan. Lihat ini. Ini adalah Melbourne. Lihat mereka. Lihat mereka. Sialan. Saya sedang berada di aksi protes mahasiswa menentang Pauline Hanson. Mari kita dengarkan apa yang ingin mereka sampaikan. Apa yang akan kalian lakukan jika si pembuli Pauline Hanson ada di sini hari ini? Saya tidak. Saya benar-benar ingin menjadi mahasiswa. Kamu yang memimpin barisan. Dari mana semua kemarahan ini berasal? Kebencian ini, kekerasan ini. Dari mana semua itu berasal? Apa yang telah kita lakukan? Di mana kita salah? Kita tahu di mana kita salah. Lihatlah video ini. Saya ingat ada seorang profesor yang mengatakan, Anda tahu, Hamas adalah gerakan atau organisasi progresif. Lihat ini. Ya.
Memahami Hamas dan Hizbullah sebagai gerakan sosial yang progresif yang berada di kiri. Bahwa Hamas dan Hizbullah adalah gerakan kiri, sosialis, dan progresif. Itulah yang selama ini kami katakan kepada anak-anak kami. Dia adalah seorang profesor di salah satu universitas Ivy League. Tapi inilah yang para akademisi kita telah mencuci otak anak-anak kita dengan hal ini. Dari kiri global itu sangat menurut saya ya. Memahami Hamas dan Hizbullah sebagai gerakan sosial yang progresif yang berada di kiri, yang merupakan bagian dari kiri global, itu sangat penting. Itu tidak menghentikan kita untuk tetap kritis terhadap beberapa aspek dari kedua gerakan tersebut. Itu tidak menghentikan kita yang tertarik pada politik tanpa kekerasan untuk mengajukan pertanyaan tentang. Kemudian mereka percaya pada politik tanpa kekerasan. Namun mereka semua tetap bersekutu dengan Hamas dan Hizbullah. Hamas dan Hizbullah. Jadi ini hanyalah sebuah kedok. Ini hanya agar mereka tidak mendapat masalah ketika mereka berkata, kamu tahu, kami tidak setuju dengan kekerasan, tapi di sini kami adalah penggemar berat Al-Qaeda, omong-omong. Al-Qaeda ada benarnya soal itu. Apa yang Amerika lakukan di Timur Tengah? Ya, mereka seharusnya tidak punya pangkalan di sana. Jadi kami tidak setuju dengan mereka menerbangkan pesawat ke gedung-gedung. Kami tidak setuju dengan itu. Tapi mereka ada benarnya. Itulah alasan kenapa generasi kita selanjutnya sebodoh ini. Bunuh dia! Itu satu. Jilat pantatku. Apa yang harus kamu jadi? Apakah kamu percaya bahwa Pauline Hanson adalah seorang fasis? Ya, 100%. Menurutmu, hukuman apa yang pantas untuk fasisme itu? Aku akan keluarkan gilotin, kurasa. Apa? Gilotin? Aku akan keluarkan gilotin, kurasa. Apa yang dia bilang? Aku nggak ngerti. Aku akan keluarkan gilotin, kurasa. Keluarkan Hal yang baik. gilotinnya. Bukankah itu agak Wow. ironis? Iya, bahwa dia seorang fasis. Tapi kamu yang ingin membunuh musuh politikmu. Ya, benar. Itu memang sangat ironis. Jadi, apakah itu membuatmu menjadi seorang fasis? Mungkin saja. Apakah gurumu atau siapapun mendorongmu untuk bolos sekolah hari ini demi ikut protes? Ya ampun, apa ini? Vanguard, oke? Bukan dalam arti hukum. Mereka tidak secara langsung mendorongnya, tapi mereka juga tidak mencegahnya. Tidak. Mari kita lihat. Ya Tuhan, sungguh disayangkan. Seluruh kelas sedang sakit. Tidak ada kelas hari ini. Tapi mereka senang kamu pergi ke sana. Sangat senang. Saya mendapat pesan manis dari guru musik saya yang mengatakan, terima kasih. Saya berasumsi semua orang yang tidak ada di sini sedang ikut protes. Saya sayang kalian. Dan tolong bekerja ekstra keras untuk saya. Ya, saya baru saja datang ke sini. Cukup menyenangkan. Dia tadi bilang untuk bolos sekolah saja. Iya, sepertinya begitu. 200 anak pecundang berambut warna-warni ini, mereka akan memulai revolusi sosialis. Ngomong-ngomong teman-teman, dulu saya pikir komunisme sudah mati. Kita mengalahkannya di paruh kedua abad lalu. Dan mereka mungkin tidak akan kembali, karena dunia mungkin akan berkata bahwa kita telah membunuh ratusan juta orang dalam sebuah eksperimen yang gagal. Mungkin kita harus melanjutkan. Tapi tebak apa? Mereka akan kembali. Dan jelas, dengan munculnya Mamdani dan bangkitnya sayap sosialis demokrat di Partai Demokrat, itu membuat banyak orang di seluruh dunia khawatir bahwa mungkin kita pikir kita sudah selesai dengan komunisme, tapi komunisme mungkin belum selesai dengan kita. Jadi saya mencari tahu lebih dalam lagi, karena dulu saya tidak terlalu memperhatikan. Saya berpikir, oke, saya harus melihat nilai-nilai progresif aneh seperti wokeisme dan islamisme. Dua hal ini adalah ancaman internal terbesar bagi peradaban barat. Tapi tidak, kaum woke dan progresif, mereka juga punya sisi lain. Jadi saat saya menggali lebih dalam, jadi ada 3 tipe neo-Marxis modern yang berkeliaran di antara kita. Oke, yang pertama, mereka menyebut diri mereka demokrat sosialis. Oke, jadi mereka bercita-cita mengubah negara menjadi negara semi-sosialis yang demokratis, di mana negara dijalankan dengan demokrasi, tetapi juga sangat terlibat dalam urusan publik. Misalnya, mereka memberikan layanan kesehatan universal gratis. Mereka memberikan pendidikan gratis. Mereka tidak membiarkan kaum kapitalis mengeksploitasi kelas pekerja. Jadi Anda tahu, birokrasi besar, tapi mereka hanya sampai di situ saja. Mereka tidak mengambil alih alat produksi. Oke, jadi mereka adalah demokrat sosialis. Contoh terbaiknya adalah Norwegia, Swedia, negara-negara seperti itu. Jadi mereka bukan sosialis sepenuhnya. Oke, mereka hanya berhenti.
Mereka hanya berhenti di tengah jalan. Lalu setelah itu muncul para sosialis demokrat. Sekarang ini adalah Mamdani dan AOC. Apa yang mereka katakan? Mereka bilang kita akan menggunakan demokrasi untuk sepenuhnya menuju sosialisme, di mana tujuan akhirnya adalah mengambil alih alat produksi. Jadi intinya tidak ada kepemilikan pribadi. Mereka mengendalikan segalanya dengan pemerintah yang besar. Tapi mereka bilang kita akan melakukannya secara demokratis. Perlahan-lahan kita akan mengubah masyarakat kapitalis yang eksploitatif. Dan kita akan mengubahnya menjadi utopia sosialis yang selalu mereka janjikan. Jelas kami tidak percaya itu. Saya sungguh tidak berpikir kamu bahkan bisa sampai ke sana. Kamu akan menemui hambatan. Bagaimana kamu akan menangani utang publik? Apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Bagaimana kamu akan memperoleh alat produksi? Apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan mengambil alih ladang dari petani biasa? Itu tidak mungkin terjadi. Atau itu tidak bisa terjadi secara damai omong-omong. Jadi tidak ada yang namanya sosialis demokratis. Tapi itulah yang mereka yakini. Tapi ada sisi lain, sisi yang paling buruk dari semuanya, yaitu ketika mereka menyebut diri mereka sendiri sebagai Marxis-Leninis. Jadi mereka adalah komunis murni. Mereka ingin mengembalikan Politbiro dan mereka bahkan tidak berpura-pura. Mereka bilang begitu, ya sebenarnya saya setuju dengan mereka. Kamu tidak bisa membangun utopia sosialis tanpa pengambil alihan secara kekerasan, yang berarti revolusi berdarah seperti yang dikatakan Karl Marx bahwa kamu harus lakukan. Jadi ketiga kekuatan itu sebenarnya ada dalam politik arus utama kita. Mereka ada. Misalnya, Mamdani secara terbuka mengatakan bahwa dia adalah seorang sosialis demokrat. Artinya dia memberitahu Anda, saya seorang demokrat. Saya tidak akan melakukan pengambil alihan secara kekerasan. Saya tidak akan mendorong revolusi berdarah. Tapi saya sedang berusaha menuju utopia sosialis. Pada akhirnya, kita akan menghapus kapitalisme yang eksploitatif. Jadi seperti yang saya katakan, kita pikir kita sudah selesai dengan komunisme. Mungkin kita belum. Jadi beberapa tahun ke depan akan sangat menarik. Dan jika kita berpikir bahwa ini adalah satu-satunya wajah dari kelompok kiri, di mana kita melihat orang-orang aneh, berambut warna-warni, memakai cincin hidung, orang-orang yang bilang pengungsi dipersilakan, bukan. Tapi kelompok kiri ini akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dan ganas. Baiklah, biar saya akhiri dengan, lihat ini, lihat ini. Baiklah, saya akan akhiri dengan video lucu lainnya. Lihat itu, lihat mereka. Apa sih yang mereka benci dari mandi? Bagi sana Nazi. Tidak, kamu bukan. Aku cuma lihat orang-orang marah dan bohong. Bagi sana Nazi. Secara harfiah, kalian ikut. Itu cewek ya, kenapa suaranya kayak cowok? Lihat deh, zaman sekarang kita nggak pernah tahu, apalagi sama kelompok ini, kita nggak pernah tahu siapa-siapa. Maaf, aku nggak bermaksud salah gender atau salah sebut kata ganti. Aku cuma nggak bisa bedain. Kamu harusnya tato aja di jidat. Kata gantiku itu they, them, atau zazi, atau apalah itu. Hanya Pergi sana, apanya? Zazi. Apa aku bukan? Iya. Pergi sana. Yang satu ini mikir, temanku kelihatan benar-benar bego. Jadi lebih baik aku ikut juga. Tahu kan, biar nggak terlalu parah. Ya ampun. Kamu sepertinya menyuruh nakal untuk pergi sana. Mendukungmu di sekolahmu. Lupakan saja itu. Pergi sana, Nazi. Itu lucu ya? Apa benar-benar lucu atau sebenarnya sangat menyedihkan? Aku sudah berpikir bahwa ini adalah generasi kita berikutnya. Tapi sebenarnya, tahu tidak, mereka tidak sebanyak itu. Aku rasa kita mungkin sudah melihat gambar dari sudut yang lebih lebar dari protes ini. Ini adalah gedung parlemen di Spring Street di Melbourne. Bukan area yang benar-benar besar. Maksudku, kamu bisa memuat sekitar 2 atau 300 orang dan itu terlihat cukup besar. Tapi hanya itu saja. Beritahu aku kalau kamu sudah puas. Pergi sana. Menurutku orang-orang di sini hanya untuk bersenang-senang. Mereka datang ke sini hanya untuk menonton karena kamu tahu mereka tidak mau pergi ke sekolah. Tapi mereka memang seperti itu. Aku rasa mereka merasa malu. Mereka ikut malu melihat cewek-cewek itu atau cewek atau cowok. Aku juga nggak tahu mereka itu apa. Pergi ke sekolah, bro. Nazi. Nazi. Biar kami cinta Nazi. Cinta Nazi. Bahkan Anthony Albanese adalah seorang Nazi. Astaga. Menurutku itu rasis, bro. Kamu harus terdengar rasis. Loh, kamu nggak bisa. Nazi. Minggat, Nazi. Ya Tuhan. Apa pendapatmu tentang Partai Hijau? Kami Nazi. Kami cinta Nazi. Apa pendapatmu tentang Partai Hijau? Nazi. 1, 2, 3, 4, 5. Setuju dengannya soal itu. Ternyata
Partai Hijau juga Nazi. Ya Tuhan, ini apa sih? Yahudi juga punya kaum kiri woke mereka sendiri tahu. Orang-orang Michigan hari ini merasakan seperti yang dirasakan orang New York setelah pemilihan pendahuluan tahun lalu. Jadi intinya, mereka senang dengan kemenangan Abdul Al-Said yang pada dasarnya adalah penghancuran diri sendiri. Jadi Pauline sedang menonton semua sirkus ini, jadi dia sudah merespons. Lihat ini, dia bilang sekolah-sekolah harus mengajarkan anak muda Australia bagaimana berpikir, bukan apa yang harus dipikirkan, yaitu mari jadi Marxis-Leninis. Kalau kalian mau protes sesuatu, proteslah kenapa gaji orang tua kalian makin turun dan harga-harga semuanya naik. Pemerintah Partai Buruh dan Hijau sedang mengorbankan masa depan kalian dan kalian akan mewarisi negara yang lebih lemah, lebih miskin, dan kurang aman. Sadar atau tidak, One Nation dan saya sedang berjuang untuk kalian. Itu benar, saya sangat setuju. Saya percaya pada umat manusia. Saya selalu yakin bahwa masyarakat kita dibentuk oleh narasi-narasi yang saling bersaing. Dan pada akhirnya, hanya narasi yang paling layak dan berhasil yang akan menang. Tapi apa yang saya tahu? Karena kaum komunis memang berhasil memenangkan revolusi komunis berkali-kali. Ide-ide bagus mungkin pada akhirnya akan menang. Tapi mereka tidak menang tanpa banyak orang yang terjebak di tengah-tengah kemajuan ide-ide buruk itu. Jika sejarah bisa dijadikan acuan, selalu saja mereka ini kaki tangan revolusi. Mereka adalah orang-orang pertama yang akhirnya berakhir di kem-kem gulag.